Masih tahu bah, ya. Kemarin soal polemik 100 juta itu oknum wartawan. Pak Sis dulu, Pak saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati kemarin beberapa media datang ke DPRD Blora yang bertanya perihal informasi adanya 100 juta itu, kami sampaikan ternyata saya sudah membaca screenshot dari perbincangan di dalam suatu grup. Menurut saya bahwa filosofi adanya grup itu adalah sebuah wahana untuk silaturahmi, bukan sebagai sebuah wawancara. Itu filosofi grup. Sehingga apa yang ada di dalam grup itu adalah sebuah diskusi internal. Itu yang pertama, filosofinya seperti itu. Sehingga benar atau tidak ada yang di dalam grup itu adalah sebuah diskusi. Ya, itu yang pertama. Kalau kemudian mau diangkat menjadi sebuah berita, itu adalah sebagai bahan awal yang kemudian harus dikonfirmasi secara lisan, tulisan, maupun atau secara langsung kepada orang yang memberikan statement perihal apapun, tidak hanya perihal Pak Wasid, tidak hanya terkait Pak Bupati, tetapi semua hal. Nah, dalam konteks ini Pak Wasid kemarin sempat telepon saya, tidak ada wartawan yang konfirmasi secara resmi ke beliau, kecuali hari ini yang akan dilakukan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang ada di dalam grup itu adalah sebuah diskusi kita, diskusi biasa saja dengan teman-teman jenengan aja. Jadi bukan sebagai sebuah statement resmi, kecuali misalnya Anda ketemu Pak Wasid, Anda bertanya. Nah, itu jadi itu adalah sebuah bahan diskusi dan komunikasi silaturahmi di dalam grup. Sepemahaman saya seperti itu. Sepemahaman saya. Ya, selama saya pernah mengikuti di kelas jurnalistik lah, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, latar belakang daripada chat WA yang disampaikan oleh Pak Warsid itu, apa yang melandasi dari chat tersebut? Begini, jadi itu kan sebuah diskusi. Diskusi itu dicari kebenarannya. Ya, jadi dalam konteks anggaran pemerintah daerah, sumbernya itu kan ada beberapa, ya, bisa dari Musrenbang yang dibawa Pak Bupati dan sumber-sumber lain. Dan yang kerjasama dengan pemerintah daerah itu tentunya adalah bukan perseorangan. Kalau perseorangan itu namanya bantuan sosial. Ya, tapi di luar itu berarti yang kerjasama adalah rekanan. Bisa PT, bisa UD, bisa kelompok, bisa takmir, dan sebagainya. Jadi kalau yang ada di dalam grup menurut saya itu adalah sebuah diskusi menurut saya. Oke, silakan. Oknum yang menerima itu bagaimana, Pak? Oknumnya kan tidak ada namanya di situ. Menurut saya nggak ada namanya, nggak ikut nama ya Pak. Sehingga saya nggak ada namanya. Jadi justru saya menelusuri, sebelum Anda menelusuri, saya menelusuri duluan. Pak Wasid sudah saya telepon, Pak maksudnya apa itu? Karena diskusi ya Mas, bisa tak cek dulu kan, seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya sudah konfirmasi langsung kepada beliau. Seperti itu. Kalau Pak Wasid Selama ini tidak ada oknum yang itu ya, Pak? Ya kan saya sudah konfirmasi ke Pak Wasid, itu kan beliau tidak menyebutkan nama. Kalau tidak menyebut nama kan berarti kan tidak menuju seseorang. Jadi gini Pak Sis, mungkin Pak Wasid bisa menjelaskan. Kemarin kan di grup itu kan menyebutkan ada berita menarik terkait wartawan kondang menerima 100 juta gitu. Mungkin Pak Wasid bisa menjelaskan sekarang kepada media gitu loh Pak Wasid. Mungkin Pak Wasid. Nggak nyala ya? Jangan siapa Pak? Aku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu wartawan yang saya hormati, Bapak Wakil Pimpinan yang kita hormati. Terima kasih. Jadi di dalam grup ini
saya tidak menyebutkan nama. Di situ saya menyatakan diduga ada oknum wartawan menerima 100 juta dari UPD. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui, DPR adalah punya hak penyelidik. Jadi dalam penyelidikan itu nanti kan masih kita selidiki dulu, belum bisa diekspos ke mana. Nek diekspos karena kita harus menganut hukum praduga dan bersalah. Nek nganti saya ekspos orangnya itu kan berarti bukan penyelidikan, itu sudah nanti ranahnya penyidik. Jadi DPR itu aja penyelidik. Kemungkinan yakin ada. Neng penerimaan itu kan mungkin kontrak, mungkin oknum. Nah ini kan perlu penyelidikan, Pak. Dan kontrak kan bisa juga seorang wartawan menerima kontrak sesuatu untuk mungkin pembuatan apa, kan boleh-boleh aja dengan media massa yang ada. Jadi saya baru tahap penyelidikan. Maka kemarin kok dianggap bahwa itu ada benar, ada. Ini baru hak penyelidikan karena saya baru menerima dari sepihak. Nanti saya panggil UPD-nya bersama tim anggaran DPR, gimana? Apakah benar-benar ini uang ini? Saya kira kalau diberikan perucut nggak mungkin. Mesti ada suatu kegiatan-kegiatan. Maka kalau kegiatan 100 juta, itu kegiatannya apa? Kan kami sebagai pengawas, sekaligus karena DPR tugas fungsi DPR itu ada 3, Pak. Melegalkan dalam arti membahas anggaran, terus melegalkan peraturan dan pengawasan. Hak budgeting adalah anggaran. Jadi ini kaitannya dengan anggaran kan perlu saya tanyakan kepada UPD. Maka kemarin karena ini sifatnya diskusi, maksud saya lemparkan bagaimana ini. Kami terus terang kalau disuruh disuruh memberikan siapa dari UPD itu kan belum tentu. Kami belum berani karena kami belum memanggil. Tapi saya tetap bertanggung jawab apa yang saya katakan. Kalau memang terbukti salah, memang terbukti benar, dan dugaan kami salah, ya saya akan limpahkan kepada kejaksaan atau polisian. Karena mereka-mereka itulah yang berhak untuk penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Jadi DPR itu ada, di dalam undang-undangnya ada. DPR itu adalah punya hak penyelidikan, bukan penyidikan. Ini perlu diketahui. Jadi kalau kami mengatakan ada oknum menerima, terus terang saya mengatakan ada oknum menerima dari UPD, itu mungkin bisa juga proyek, bisa juga karena kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi jangan dipelintir-pelintir saya menuduh mereka korupsi, enggak, belum. Tapi kalau nanti penyidikan saya itu benar, nanti saya limpahkan kepada kejaksaan dan kepolisian. Itulah nanti yang berhak menunjukkan inisial mereka dan UPD mereka. Saat ini kan baru penyelidikan, harus kita rahasiakan. Kalau salah ya berarti kita sampaikan. Nah gitu. Kalau nanti seandainya itu tidak benar, nanti akan saya sampaikan ketidakkebenaran. Kalau benar, nanti akan saya sampaikan kebenarnya. Maka ini nanti kan kami limpahkan. Kalau memang itu benar, saya limpahkan kepada kejaksaan dan kepolisian. Begitu loh, Pak. Dugaan ini atas temuan DPRD sendiri atau ada laporan dari UPD, Pak? Ya, ada laporan, tapi kan tidak perlu saya sebutkan karena wartawan pun narasumber pembicaraan kan dirahasiakan. Begitu pula DPR menerima aduan kan harus dirahasiakan dan dilindungi. Gitu loh. Sejak kapan Pak dapat laporan tersebut? Mungkin ada 2 minggu yang lampau. 2 minggu yang lalu. Karena kami banyak untuk pembahasan ini belum sempat untuk manggil OPD-nya, SKPD-nya belum sempat manggil. Karena kami terang masih bahas perubahan anggaran, terus RPJM, KUA PPAS tahun ini karena harus ketepatan waktu. Bang Warsid, Mega Bang dari Gatra mau tanya terkait penyelidikan dari DPRD itu, memang fakta itu ditemukan nggak? Adanya oknum yang menerima itu. Kan Bang Warsid juga menyebutkan ada nominan juga di situ. Artinya kan itu gimana? Oh gini, jadi kemarin ada pembicaraan kepada kami
DPR kan tidak perlu laporan, pembicaraan kita tanggapi. Saya sudah lapor Pak Sis. Pak Sis, ini ada demikian, monggo nek perlu kita buat pansus. Karena DPR punya hak untuk penyelidikan, berdasarkan pansus. Secara pansus itulah nanti maksud kami ditingkatkan penyelidikan, bahkan bila sudah memang nanti mendekati kebenaran, baru kita limpahkan kejaksaan atau kepolisian. Itu berarti penyelidikan awal memang ada fakta itu ya? Baru laporan. Jadi Nah, Pak monggo. Wasid selaku anggota kan sudah menyampaikan kepada kami. Jadi kan laporan itu nggak hanya Pak Wasid aja, banyak Pak Iwan aja laporan tentang puskesmas juga banyak. Jadi gini, jadi supaya kita ini cara pandangnya luas. Jadi Pak Iwan ini banyak laporan tentang 3 puskesmas ya. Pak Wasid juga kan dulu ya, 3 puskesmas yang pekerjaannya dulu kurang bagus, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki karena masih masa perawatan. Kemudian ada Pak Sakijan juga laporan tentang kondisi kerusakan jalan ditangani tapi nggak selesai, akhirnya dibayar cuma yang dikerjakan aja. Banyak sekali, jadi dalam konteks ini biasa saja. Jadi laporan termasuk Anda semua kan, wartawan kan juga pernah memberi input kepada saya, Pak Arif, ya Mas Arya, Pak Roy, semuanya kan pernah memberi masukan kepada kami DPRD, dan itu biasa saja gitu loh. Jadi setelah itu kan kita cek, saya sudah menerima dari Pak Wasid, kita cek kalau mekanismenya nanti benar sesuai dengan alur pemerintahan, ya nggak ada masalah, dan Pak Wasid akan menyampaikan bahwa oh ternyata seperti itu. Tapi ketika misalnya ada keliru, oh Pak, kemarin ada juga misalnya ada contoh hibah bansos yang nggak dicairkan Pak Wasid ya, yang keliru kan cair kemarin, yang masjid nggak cair, karena apa? Ada proses yang keliru, dan itu biasa saja di dalam pemerintahan. Jadi kalau kemudian itu prosesnya benar, ya kita sampaikan nanti kebenarannya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada proses yang keliru, misalnya nggak memenuhi syarat, ya kita sampaikan kan nanti ke publik seperti itu. Jadi sementara masih kami klarifikasi. Maaf Pak, Pak Wasid, apakah apa motifnya? Pak Wasid ini kan ada laporan dari OPD ya. Apa motif dari OPD tersebut lapor ke Pak? Laporan dari seseorang. Iya. Tidak ada dari OPD, tidak ada OPD, nggak mungkin laporan. Itu dari seseorang melaporkan, Pak, ada oknum wartawan yang menerima uang 100 juta dari OPD. Nah, itu belum saya gali, makanya saya itu kan ada diskusi di situ di WA, saya sampaikan biar menjadi bahan diskusi yang baik, yang sejuk, maksud saya gitu. Memang di dalam sekarang itu kan ada Pak, terus terang jujur aja ya, Perpres 33 tahun 2020 ini kan DPR diinstruksikan langsung ke bawah kepada masyarakat, kita ketemu masyarakat. Nah, itu DPR diinstruksikan sekarang demikian lah, maka saya ketemu masyarakat di situ, menginstruksikan Pak Wasid, kelihatannya ada oknum wartawan yang menerima 100 juta dari OPD. Nah, ini kan perlu diketahui. Mereka kan tahunya mungkin mereka tahunya kan hanya 100 juta gelondongan. Mungkin tidak tahu kalau mereka apa itu berupa kegiatan yang kontrak kerjasama PT atau apa. Contohnya seperti dulu saya bisa kerjasama dengan UNS, bisa sama dengan Dewan Riset daerah Jawa Tengah, bisa dengan UGM, kan itu bisa. Tapi loh. setelah membuat isu itu, kenapa tiba-tiba menghilang gitu Pak? Nggak ada kabar lagi bukan gitu. membuat isu, itu kan diskusi. Iya, tapi kenapa habis itu kok hilang? Beliau sudah laporan ke pimpinan. Gini Pak, ini sedikit. Saya bukan menghilang. Iya. Itu saya jawab, kalau saya jawab terus kan tidak selesai, aku manusia Pak. Aku yo di anak bojo pengen kayak mangan ini, pengen pegel yo pengen ngeloni bojoku, bisa jawab terus terganggu aku, kan gitu jujur aja gitu. Lah itu pertanyaannya kan tidak ada putusnya. Lah mereka enggak punya pekerjaan, lah ngantuk malam lah aku. Di anak di bojo gak kon bojo kok penuhi bojoku. Gak boleh pangan piye lho. Itu gitu loh Pak. Alasannya itu Pak ya, berarti Pak ya? Iya, bukan menghilang. Nah iya, saya udah utuh juga gitu loh Pak. Terus sampai saat ini proses Tahapannya sampai mana ya? Gini Mas ya, jadi penyelidikan kan belum saya tidak perlu jangan terekspos dulu. Yang namanya penyelidikan itu hak DPR. Maka kalau polisi nyelidiki dan apa kan tidak mungkin dibicarakan dulu toh Pak. Nah gitu. Ya, ini kan gini Pak, ini kan statement Pak
Warset ya di WA itu sebenarnya sudah menyebar, masyarakat banyak yang sudah membaca gitu loh. Dan yang menyebarkan bukan saya. Gunanya sekarang, gunanya WA itu apa? Grup WA kan diskusi. Kok disebarkan keluar itu gimana? Oh saya masuk WA itu aja rarok didaftari. Sakjane yo moh Mas, nggo apa enak-enak turu enak mergawe kok nang WA nggo apa kurang jadi gawean. ya fungsi grup itu silaturahmi dan diskusi, bukan justifikasi. Jadi tapi beliau sudah laporan kepada kami. Jadi kalau sepanjang prosesnya benar, ya kita sampaikan aja nanti. Nah, gitu. Jadi ini kita kan banyak tiap hari kita menerima aduan tentang BLT, tentang bansos, tentang wartawan, ada ulah wartawannya macam-macam, ada oknum macam-macam ya biasa tiap hari macam-macam. Tetapi menurut saya nanti hasilnya kami umumkan lah, karena beliau kan sudah laporan ke kami, nanti kita diskusikan, nanti hasilnya kita sampaikan. Kalau benar ya kita sampaikan kebenarannya, kalau keliru ya keliru, ya kan? Kan Anda juga warga negara dan punya hak untuk bertanya kan? Ya, bertanya dan punya hak untuk mengakses APBD juga. Saya sini saya jawab lagi biar tanya. Saya bukan menghilang. Saya terus terang ya, saya manusia juga butuh istirahat, nganu, dan saya sendiri juga memahami diskusi itu sifatnya nanti bagaimana menjustice atau tidak. Kita harus kita harus tahu. Nah aku kesal kan punya hak jangan tidur Pak. Tapi tetap memantau grup ya Pak ya? Saya pantau. Oke. Saya pantau, Iya. jujur saya pantau. Tapi enggak Nah sebetulnya ini mau keluar saya, minta keluar. Kok nggak ada untungnya sih? Untungnya apa? Kan hak saya untuk keluar. Iya. Kok ngaku di WA ini sebetulnya di WA ini saja saya nggak ditaleni langsung diberi nama di situ. Oh ya di teko itu grup yo ora bah isu yo enak itu. Tapi setelah kejadian itu Pak ada yang konfirmasi nelpon nggak diangkat, terus datang ke rumah nggak ada Pak ya? Aku begini Mas, di waktu saya istirahat, HP saya matikan. Saya tidak mau kena jantung, nggak mau. Tujuannya HP kan komunikasi nek wong waras, juga saya penak lah. Nek kadang turu komunikasi malah jantungnya mendetik kok. Yo saya jaga jantung, jaga kesehatan saya sudah hampir 60 kok. Tapi itu emang nggak membuang isu Pak ya? Emang ada ya Pak, dugaan itu ada Pak ya? Untuk apa? Buang isu untuk apa? Nah, itu kan ada laporan buat masyarakat yang mana Pak ada ini, makanya karena ini sifatnya itu sebetulnya grup diskusi, maksud saya diskusikan. Bukan karena ada sakit hati mungkin Pak ya? Wah, untuk apa sih? Mau aku mulya di sakit hati enggak? Kok uripe mulya Mas, DPR Indo, DPR nek sakit hati go apa? Urip wis penak omong-omong kaya.